Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan lagi materi pada video kali ini tentang handle mesin face. Di video sebelumnya sudah saya sampaikan handle mesin face. Nah, untuk melengkapi handle mesin face, maka saya akan lanjutkan materi tentang handle mesin face pada video berikut. Silahkan disimak sampai videonya selesai agar informasinya tersampaikan secara keseluruhan. Kita mulai anak-anak, kita langsung ke tentang handle. Jadi saya ulang, handle ini berfungsi sebagai penggerak kemudi dalam kita menggerakkan meja press. Ada lagi selain meja press, ada penggerak sebagai penggerak spindle. Di video berikutnya sebelumnya sudah saya sampaikan terkait dengan 3 spindle, 3 handle, 1, 2, X, Y, dan Z. Nah, saya sampaikan lagi, saya ulang lagi agar kalian lebih mudah memahami. Handle ini berfungsi sebagai penggerak meja yang di bawah 3 ini. Dia mempunyai tugas untuk menggerakkan, dia mengontrol sebagai kemudi untuk menggerakkan meja press. Sumbu X menggerakkan meja press ke depan dan ke belakang. Kemudian sumbu Y ke kiri dan ke kanan. Jadi yang X tadi melintang, nyebrang. Kemudian yang Y ke kiri dan ke kanan, dan ada lagi sumbu Y yang menggerakkan meja ke atas dan ke bawah. Jadi silahkan dipahami 3 handle berikut. Nah, 3-tiganya ini berfungsi sebagai penggerak meja. Nah, di komponen lainnya ini ada lagi pengunci seperti yang saya sampaikan kemarin. Pengunci ini fungsinya untuk mengunci, menonaktifkan meja handle. Jadi mejanya biar berhenti, tidak goyah saat proses pengerjaan press. Nah, yang akan saya perdalam lagi yang ini, saya ingatkan lagi. Di setiap handle ini ada skala. Skalanya ini berfungsi sebagai penanda kita. Jadi kita itu tahu kalau kita muternya 1 putaran, satu handle ini bergerak, kalau kita gerakkan berputar, dia akan menyebabkan pergerakan pada meja press. Nah, tentunya kita tidak hanya asal menggerakkan meja press, karena ini berpengaruh dengan proses pengerjaan pengepresan kita. Jadi nggak asal dimajukan, dimundurkan, dinaikkan, diturunkan. Tentunya kita harus mengetahui seberapa besar pergerakan ke depan, ke belakang, kiri kanan, atas bawah. Jadi seperti itu. Maka di setiap handle dilengkapi dengan ukuran. Fungsinya buat apa? Fungsinya tadi saya ulangi, untuk mengetahui seberapa jauh proses pergerakan handle, pergerakan meja. Di sana ada skala, kalau saya tidak salah sampai 0,01, bukan meter tapi mili. Satu strip, di sini ada beberapa strip kayak gitu. Satu strip, kalau kita gerakan satu strip aja, dia itu sekitar 0,01 mili. Jadi di teknik pemesanan press kalian nggak usah heran kalau ketelitiannya sampai sekian mili. Jadi kalian nanti akan terbiasa menggunakan satuan mili dan satuan di bawah mili, sepersekian mili. Tentunya sangat banyak sekali pengerjaan yang menggunakan ketelitian tersebut, dan kita harus menggunakan skala ini. Jadi silahkan kalian pahami kalau skala ini nanti sangat berfungsi sekali kalau kita sedang melakukan proses pengepresan. Nah anak-anak, ada handle lain. Kalau yang 3 tadi, handle aksis X, Y, sama Z, 3 tadi, ini merupakan di luar ketiganya. Ya, ini handle penggerak
spindle. Nah, spindle ini yang ini tadi, spindle yang menggerakkan mata pisau freeze. Pisau freeze di sini ada handle-nya, spindle mata pisau freeze. Dia ini bergerak berputar. Nah, hanya saja dia bisa bergerak ke atas dan ke bawah dengan bantuan handle tadi. Handle-nya ini ada hitam-hitamnya, 1, 2, 3, ini satu putaran, dia digunakan untuk satu putaran. Ada juga yang ini nomor 1, ini yang putar, ini yang putih ini. Nah, ini saya sudah kasih tanda nomor 1, 2, 3, 4. Apa aja yang nama-namanya, apa fungsinya. Yang pertama ini find, down fit, and wheel. Pokoknya ini namanya itu, ini fungsinya untuk menggerakkan spindle ke atas ke bawah, atas bawah anak-anak. Atas bawah ini cuman dia menggerakkannya hanya secara perlahan, yaitu halus, bertahap, perlahan pergerakannya. Makanya ini handle-nya kecil, dia menggerakkan pisau ke atas ke bawah itu hanya halus secara perlahan. Tujuannya untuk proses pengerjaan yang membutuhkan ketelitian tinggi, harus pelan-pelan. Yang kedua ini coarse down fit levers. Ini yang ini, 3 persilangan, 1, 2, sama 3 ini. 3 ini ya, ini dia bergeraknya sama, berputarnya bisa searah jarum jam, berlawan jarum jam. Ini satu handle. Fungsinya dia untuk menurunkan dan menaikkan spindle tadi. Spindle ada tempat cutter. Nah, seperti itu anak-anak. Tempat cutter ini ke atas dan ke bawah. Nah, cuman bedanya sama yang ini tadi, dia itu lebih menggerakkan lebih cepat ke atas dan ke bawahnya, enggak perlahan tapi lebih cepat ke bawahnya, gitu. Yang ketiga, yang ini selection lever. Kalau yang ini tombol ini batasnya cuma ini aja. Dia ditekan sama ditarik. Kalau dia sebagai fungsinya sebagai pengontrol gerak ini tadi. Handle yang 1, handle 2 sama handle 1. Kalau ditekan, kalau ditarik, salah satu baru berfungsi. Tidak bisa bergerak keseluruhan antara handle yang ini sama ini. Handle-nya sebagai penggerak handle 1 atau 2. Dia dimilih, nggak bisa bergerak keseluruhan 1 sama 2 ini. Yang keempat, ini pengunci di sini, pengunci handle tadi biar nggak bisa gerak naik turun. Dia dikunci agar pergerakan naik turunnya sudah stagnan di situ, nggak bisa dinaikkan, nggak diturunkan lagi. Dia sebagai pengunci. Jadi seperti itu anak-anak. Ini ada handle lain yang di luar handle axis X, Y, sama Z, sama handle spindle. Ini buat gerak turun naik turun. Jadi yang pertama silahkan dipahami dulu beberapa handle ini agar nanti kalau kita praktek kita sudah mengetahui fungsinya. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Silahkan diulang videonya agar kalian lebih memahami materi pada setiap video yang saya share. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.